Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kondongnya Keren, channel yang akan selalu menyajikan informasi-informasi terupdate dan inspiratif seputar Sulawesi Tenggara. Sesuai janji saya di video sebelumnya yang membahas 10 bursa calon kuat Gubernur Sulawesi Tenggara bahwa akan ada video part 2-nya, dan pada kesempatan kali ini saya sudah merangkumkan video part 2 yang berisi tentang fakta-fakta menarik yang bisa kita ulik terkait Pilgub Sulawesi Tenggara tahun 2023. Fakta-fakta unik yang saya maksud adalah sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Namun sebelum nonton video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan itu gratis. Pokoknya subbreaker, dan subbreaker. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru saya yang menyajikan informasi seputar Sulawesi Tenggara. Pada fakta unik yang pertama ini, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan. Kemanakah arah dukungan politik Ali Mazzi nantinya? Ini mungkin akan menjadi pertanyaan besar bagi peminat update Pilgub Sulawesi Tenggara tahun 2023. Hal demikian lahir bukan tanpa dasar. Ada beberapa hal yang bisa melatar belakangi lahirnya pertanyaan tersebut. Yang pertama, Ali Mazzi tidak lagi memungkinkan untuk kembali masuk dalam bursa calon gubernur nantinya, mengingat beliau sudah 2 kali menjadi gubernur Sulawesi Tenggara, yakni periode 2003-2006 dan 2018 sampai sekarang. Yang kedua, seperti kita ketahui bersama, pada Pilgub tahun 2018 lalu, secara mengejutkan Ali Mazzi berhasil menggait Partai Golongan Karya untuk mengusungnya menjadi calon gubernur saat itu. Hal ini sangat mengejutkan mengingat di kubu Partai Golkar sendiri memiliki kader kuat sekaligus pimpinan DPD Golkar Sulawesi Tenggara saat itu, yakni Insinyur Ridwan Bai. Jika kita flashback ingatan pada tahun 2018, kejadian ini sempat menimbulkan problem besar di kubu Partai Golkar yang dinilai bisa terpecah arah dukungannya, mengingat Ridwan Bai tidak akan dengan mudah menerima keputusan tersebut. Beberapa media lokal santer memberitakan jika hubungan keduanya sempat memanas. Namun, setelah isu-isu tersebut mengalir bagai bola panas, secara mengejutkan Ridwan Bai dengan terbuka menyatakan dukungan fullnya pada sosok Ali Mazzi. Atas dasar ini, tidak mengherankan muncul spekulasi jika antara keduanya telah melakukan deal-deal politik di Pilgub tahun 2023. Ali Mazzi akan membalas investasi politik yang dilakukan oleh Ridwan Bai. Dan ini bisa kita lihat dari beberapa pernyataan Ali Mazzi yang beberapa kali memuji kinerja Ridwan Bai dalam konsistensinya membangun Sulawesi Tenggara. Soal memastikan kebenarannya, menarik untuk kita tunggu apakah nanti betul-betul Ali Mazzi akan berbalik mendukung Ridwan Bai. Yang ketiga, di sisi yang lain, kita juga tidak boleh mengesampingkan hubungan Ali Mazzi dengan Lukman Abu Nawas. Beberapa kesempatan update beberapa bulan terakhir ini, Lukman Abu Nawas secara terbuka telah menyatakan keseriusannya untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilgub tahun 2023. Hal demikian dianggap rasional mengingat saat ini Lukman Abu Nawas menjabat jabatan strategis, yakni Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara mendampingi Ali Mazzi menjadi gubernur. Pada Pilgub tahun 2018, munculnya kedua tokoh ini menjadi pasangan calon cukup mengejutkan. Banyak yang berspekulasi jika keduanya bisa saja telah melakukan deal-deal politik jika ke depan Ali Mazzi berpotensi mendukung langkah Lukman Abu Nawas untuk menjadi orang nomor 1 di Sulawesi Tenggara. Yang keempat, posisi dilematis yang lain ialah tidak bisa dipungkiri jika menangnya Ali Mazzi menjadi gubernur dikarenakan dukungan total dari masyarakat Buton. Mengingat saat Pilgub 2018, Ali Mazzi merupakan calon satu-satunya keterwakilan Pulau Buton. Jika kita berdasar pada dua spekulasi sebelumnya, patut diduga secara psikologis pemilih Buton sangat kontras dengan kehendak mereka karena kedua figur tersebut secara wilayah bukan keterwakilan Pulau Buton.
Ridwan Bai dikenal sebagai tokoh politik Muna, sedangkan Lukman Abu Nawas melekat sebagai tokoh politik daratan. Walaupun keduanya tidak bisa dipungkiri memiliki fanatis pada pemilih Buton, namun spekulasi jika masyarakat Buton mengharapkan calon yang lahir dari kalangan mereka dan mendesak Ali Mazi untuk mendukung calon Buton tidak bisa dianggap sebelah mata. Pada posisi ini bisa saja membuat Ali Mazi dilematis. Prof. Eka merupakan seorang guru besar ilmu politik di Universitas Halu Oleo. Setiap momentum pilkada seputar Sulawesi Tenggara, analisis-analisis beliau selalu menjadi buruan media lokal Sulawesi Tenggara, mengingat kredibilitas keilmuannya. Dan untuk Pilgub Sulawesi Tenggara tahun 2023, Prof. Eka sudah resmi merilis prediksinya. Dikutip dari kendaripost.co.id, Prof. Eka menegaskan jika pada Pilgub Sulawesi Tenggara tahun 2023 nanti tidak akan ada partai yang dominan. Pendapat ini didasarkan mengingat perolehan kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara cukup merata, yakni PAN memperoleh 8 kursi, Partai Golkar memperoleh 7 kursi, Partai Demokrat memperoleh 5 kursi, PDIP memperoleh 5 kursi, dan Nasdem juga 5 kursi. Selebihnya PKS dan Gerindra memperoleh 4 kursi, PKB memperoleh 3 kursi, P3 memperoleh 2 kursi, dan PBB serta Hanura 1 kursi. Menurutnya, jika kita berpatokan pada syarat calon mesti mencapai 20% suara legislatif, maka masing-masing calon mesti didukung dengan 9 kursi DPRD, hingga tidak memungkinkan satu partai politik bisa mengusungkan sendiri calonnya. Jalan satu-satunya adalah koalisi. Atas dasar fakta tersebut, Prof. Eka memprediksi jika calon gubernur Sulawesi Tenggara nantinya kecil kemungkinan melebihi dari 5 pasangan calon. Menurutnya, calon yang akan berpotensi untuk maju ialah Lukman Abu Nawas, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Keri Kongwasa, Bupati Konawe, Ridwan Bai, anggota DPR RI, Laode Ida, mantan Wakil Ketua DPD RI, Umar Samyon, mantan Bupati Buton, dan Abdurrahman Saleh, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara. Nama-nama lain yang menurutnya potensi untuk juga tampil yakni Dr. Haji A.S. Tamrin, Wali Kota Bau-Bau, Haji Tafdil, Bupati Bombana, Rusda Mahmud, anggota DPR RI, dan Tina Nur Alam, anggota DPR RI. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat.